Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel Auto Inspection, channel yang membahas tentang video otomotif Toyota. Di depan saya kali ini ada Toyota Rush TRD Sportivo yang berwarna silver yang bertransmisikan automatic. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menggunakan transmisi matic pada mobil Toyota Alnya Rush ini yang baik dan benar. Oke, sebelum ke masuk videonya, jika kalian belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan jika kalian suka video ini jangan lupa like dan share-nya. Check it out. Baik teman-teman semua, untuk kalian yang ingin membeli mobil terutama Toyota bisa hubungi di nomor di bawah ini ya, atau dengan saya langsung dengan nama saya Abdul Rahman Riyadi. Oke. Oke teman-teman semua, jadi saya sudah berada di dalam interior Toyota Alnya Rush ya, yang terbaru 2020 dengan kilometer 1051. Seperti inilah. Oke, langsung saja ke inti dari video ini, yaitu cara menggunakan transmisi matic pada Toyota Alnya Rush. Sebelumnya seperti inilah layout transmisi automatic tuasnya ya. Ada varian silvernya di sini dan di sini juga silver. Untuk tipe dari tuas transmisinya ini dia tipe anak tangga karena nggak segaris atau inline ya. Lalu di sini ada tulisan P, R, N, D, 3, 2 dan L. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah di tombol ini. Ini adalah tombol shift lock teman-teman. Digunakan ketika mobil pada posisi off. Seperti ini, saya off-kan dulu. Lalu di sini tidak bisa pindah nih, meskipun direm juga. Nah, di sini kalian bisa menggunakan tombol ini untuk memindahkan tuas ke N maupun ke D. Biasanya digunakan ketika kalian parkir ya, di paralel. Itu yang pertama. Tuas ini namanya shift lock. Yang kedua adalah posisi P teman-teman. Posisi P ini digunakan ketika kalian ingin parkir. Jadi ketika pada posisi P transmisi dikunci sehingga tidak bisa maju ataupun mundur, didorong juga nggak bisa. Namun alangkah baiknya ketika kalian ingin parkir pastikan posisi rem tangan naik, jangan sampai hanya P saja, karena ketika P saja beban mobil akan ditopang oleh si pengunci transmisi sehingga sayang transmisinya ya. Kalau ditarik tuasnya, yang menopang adalah si remnya ini. Yang kedua adalah posisi R. Posisi R ini digunakan ketika kalian ingin mundur ya, sama seperti matic-matic pada umumnya. Ketika kalian ingin mundur pastikan di posisi R, atau dalam arti ini reverse. Lalu posisi N ini digunakan ketika kalian ingin menetralkan mobil. Contoh pada saat di lampu merah kalian bisa gunakan N agar tidak menginjak rem. Lalu di sini inti dari video ini teman-teman, yaitu penjelasan terkait posisi D, 3, 2 dan L kapan digunakannya. Yang jelas posisi D, 3, 2, L ini digunakan ketika kalian ingin maju. Nah, tinggal waktunya saja kapan digunakan ya. Yang pertama-tama saya jelaskan di posisi L terlebih dahulu. L ini digunakan ketika kalian ingin maju, namun kondisi jalan itu tanjakan yang tinggi maupun turunan yang terjal. Kenapa seperti itu? Karena di posisi L hanya tertahan di gigi satu saja teman-teman, sehingga torsi yang didapat lebih tinggi. Seperti ini ya, di L. Nah, kapan kita kalau di posisi 2? Kalau 2, teman-teman gunakan ketika
posisi tanjakan tidak terlalu tinggi, sehingga kalian bisa melaju kendaraan hingga kecepatan di atas 20 km. Dan gigi juga bisa sampai di gigi 2 ini teman-teman. Kali ini hanya gigi 1 saja. Kalau di 2 ini tertahan di gigi 2 saja. Jadi 1 sama 2. Nah, posisi 3. Posisi 3 digunakan ketika kalian ingin melaju agak lebih cepat. Kondisi jalan ya lurus ya, yang jelas ya. Di sini kalau gigi 3, gigi tertahan di gigi 3. Jadi perbedaan 1, 2 dan 3, nggak bisa sampai 4. Kalau di D ini adalah top speed dari Toyota Rush ya. Dia bisa sampai perpindahan gigi di gigi 4 sampai top speed. Nah, di sini saya menyarankan kepada teman-teman, ketika kalian merasakan transmisi ataupun mobil kalian saat mau menyalip itu lemot, kalian harus melakukan ini teman-teman. Jadi ketika kalian berjalan ngebut, otomatis kan gigi di D. Nah, ketika kalian ingin menyalip, kalian pindahkan dulu ke 3, biar ada efek dari mesin itu ergonya tinggi. Seperti itu teman-teman, sehingga bisa membuat tenaganya lebih tinggi lagi. Baru setelah itu pindahkan lagi ke D. Otomatis kalian akan mendapatkan tenaga yang kencang juga dari Toyota ini, Toyota Rush ini ya tentunya. Nah, di sini saya memberikan informasi lagi kenapa saat tanjakan harus pakai L. Di sini saya akan mencontohkan teman-teman. Karena di posisi L ini adalah yang saya katakan tadi, dia tertahan hanya di gigi 1 teman-teman, sehingga torsinya semakin tinggi ya, yang jelas ya. Yang kedua, ketika turunan menggunakan L ini, keuntungannya adalah bisa menghemat kampas rem atau rem. Loh, kok bisa pengaruh dengan kampas rem? Di sini saya akan jelaskan. Jadi ketika kalian posisi turunan kalian menggunakan L, ini ada fitur yaitu engine brake. Engine brake ini membantu mengurangi kecepatan mobil tanpa kita mengerem teman-teman. Kayak mobil manual ya, yang jelas ya, ada engine brake-nya. Nah, jadi ketika kita turunan seperti ini, dia nggak ngonyor di posisi 3. Nah, ada dengungan ini tanpa ngerem ya saya ya. Beda ketika posisi di 3 ataupun D, dia langsung ngonyor karena di turunan dia bisa menggunakan komputer, bisa memberikan info untuk pakai di gigi 2, nggak gigi 1 teman-teman. Baik teman-teman semua, seperti itulah sedikit penjelasan penggunaan transmisi matic pada mobil Toyota All New Rush ya. Semoga video ini bisa memberikan ilmu kepada kalian semua, memberikan pengetahuan lebih. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa like dan share-nya. Tentunya jangan lupa subscribe juga ya yang belum subscribe. Dan yang sudah sering menonton video saya, mengikuti video saya, terima kasih sebelumnya support dari kalian. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam otomotif, salam auto inspection. Dadah.